kesehatan badan kita, diluruskan rezeki kita, manfaatkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah kita niatkan untuk orang tua kita yang Allah khusus barang terdahulu menjadi al-mubarak dan Allah jadikan kebaikan Allah dari jannah. Al-Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita sedang sakit, pengeluaran alhamdulillah bisa datang ke masjid. Mudah-mudahan Allah akan penyakitnya, memperbaikkan umurnya, kesehatan badannya, dan Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, istri kita, agar selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada niat وعلى كلية صالحة ومن حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita masih membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah keutamaan berdoa, ya. Begitu banyaknya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa ya, yang seharusnya kita baca selalu doa tersebut. Ada doa kemarin memohon perlindungan dari penyakit, ya, yang besar yang kita tidak sanggup. Ada doa kita berlindung kepada Allah dari sifat kikir, pelit, ya. Ada doa, ya, supaya kita dijauhkan dari teman yang berkhianat, ya. Ya, itu semua diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita lanjutkan sekarang dengan hadis ke-1487, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allama abahu Husainan kalimatayn yad'u bihima. Hadis diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada ayahnya yang bernama Husain, bukan Husain, ya. Jadi dia mengatakan bahwa ayah saya pernah diajarin doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma 2 kalimat. Apa itu? Allahumma alhimni rusydi. Ya Allah, berikanlah kepadaku jalan yang lurus. Rusydun itu lawannya dhalal. Kalau dhalal sesat, kalau rusdi artinya apa? Jalan yang lurus. Allahumma alhimni rusydi artinya Allah berikanlah kepadaku, ilhamilah kepadaku jalan yang lurus. Artinya supaya kita dituntun terus. Ngapain aja biar yang lurus, ya. Jangan bengkok sono kemari. Kita kerja biar lurus gitu, kita ngaji biar lurus niatnya, gitu. Semua apa yang kita lakukan kita supaya jalan yang lurus. Ya, dalam Al-Fatihah setahun kita ulang 17 kali. Sehari semalam kita ulang 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau yang cuma sembahyang fardu doang 17 kali. Kalau yang tambah dengan yang sunat berapa kali itu ulang tiap hari supaya jalan kita lurus. Ya. Mata kita supaya lurus. Ya, jangan belok sama baik. Hidung kita biar lurus, telinga kita biar lurus, dan seterusnya. Itu namanya rusydi.
Wa a'idni min syarri nafsi, dan lindungilah ya Allah dari keburukan jiwaku. Kalau keburukan jiwa orang mungkin kita bisa les, ya. Orang ngajak kita mau maksiat, kita bisa les. Tuh, itu ajakan orang, ya. Nah, yang susah itu ajakan diri kita sendiri. Emang diri kita sendiri yang ngajakin, kan susah ngelesnya. Ya. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya, ya, diri kita itu jangan mengajak yang enggak. Nah, gitu. Ya. Wa a'idni min syarri nafsi, dan lindungilah aku ya Allah dari buruknya diri saya sendiri. Jadi kita supaya dilindungi dari diri kita sendiri, karena kalau dari diri orang lain mungkin masih bisa ngeles, masih bisa buka, ya. Tapi yang susah lalu yang ngajakin siapa? Dari kita sendiri. Itu, ya. Jadi kita supaya jangan ngajak-ngajakin yang agak berbeda, gitu. Diri kita sendiri karena susah. Kalau sudah diri kita sendiri yang ngajak yang tak bagus tersebut, ya. Kalau Tirmidzi bahwa ada haditsun hasan. Wa an Abil Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, 'allimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala. Hadis selanjutnya dari Abil Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini pamannya Rasulullah SAW. Nabi Abbas, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Abdullah, punya anak Abbas. Nah, gitu. Abdullah kan ayahnya siapa? Rasulullah. Ini Abbas itu pamannya. Nanti Abdul Abbas ini punya anak namanya Abdullah lagi, Abdullah ibn Abbas. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sepupunya Rasulullah SAW. Hadis ini dari Al-Abbas, dari pamannya sendiri, paman Rasulullah yang menceritakan. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, pernah satu hari saya berminta kepada Rasulullah SAW, "Allimni syai'an as'aluhu Allah Ta'ala." Ya Rasulullah, ajarkan saya sesuatu untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berdoa. Ajarin saya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Sallallahu al-afiyah." Kata Rasulullah, saya ajarin ya, kalau mau minta kepada Allah, mintalah afiyah. Ya, afiyah. Itu. Apa itu afiyah? Afiyah itu sehat dari seluruh segi, dari seluruh diri kita. Badan kita sehat, jiwa kita sehat, ekonomi kita sehat, afiyah. Bahagia di dunia itu afiyah. Bukan hanya itu, di akhirat pun itu afiyah. Supaya nanti di akhirat itu, ya, supaya di kubur gampang jawab soal pertanyaan malaikat, itu afiyah. Supaya dalam kubur nanti kita senang, dapat nikmat kubur, bisa itu afiyah. Sampai nanti ke akhirat, di akhirat nanti kita semua bisa melewati, ya. Ada hisab, ada perhitungan, ada rapot, ada siratul mustaqim, itu semuanya lulus itu namanya afiyah. Sampai masuk ke dalam surga, itu namanya afiyah. Kata Rasulullah SAW, "Salul afiyah." Mintalah kepada Allah al-afiyah. Ya. Lebih tinggi afiyah daripada sehat. Kalau sehat cuma badan doang atau jiwa doang, ya, sehat. Ya. Tapi kalau afiyah lebih dari itu, pokoknya
bahagia, di dunia bahagia, di akhirat itu bahagia. Di apalagi sholat tuh duduk di antara dua sujud, wa'afini wa'afani. Afini itu afiat. Rabbifirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Wa'afini artinya afiat. Wa'afani baru maaf. Kalau afini itu minta afiat, Allah berikan saya afiat. Ya. Wa'afani baru kita ampun, ya, kita dimaafkan, ya. Wa'afini wa'afani. Makanya di antara dua sujud itu duduk, ya, itu biar benar bacanya, biar selesai, jangan cepet-cepet. Biasanya suka cepetan tuh, kita baru sampai habis baru sujud, iya. Sebab satu-satunya tempat berdoa di sembahyang sholat itu cuma di situ doang. Lagi diri pertama Allahu Akbar, doa iftitah dan seterusnya itu nggak ada doa yang baca ada sih doanya seperti Fatihah jadi beserta mustaqim itu doang doanya, ya. Habis itu kita baca surah nggak ada doa, habis itu kita sujud nggak ada doanya, habis itu kita tidak nggak ada doanya, sujud nggak ada doanya, terus subhanallahil azim walhamdulillah cuma tasbih, ya, cuma mengagungkan Allah, nggak ada doanya tuh. Satu-satunya yang ada doanya cuma di situ, di antara dua sujud itu. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Rabbighfirli warhamni, ya Allah rahmati aku. Wajburni, ya Allah tutupi tambal kekurangan aku. Pada gitu saja. Warfa'ni, ya Allah tinggikan derajat, angkat derajat aku, ya. Wahdini, ya Allah berikan hidayat aku. Warzuqni, ya Allah berikan rezeki aku. Nah, itu di situ tuh. Wa'afini, nah ini ajarin Rasulullah, ya. Ya Allah berikan saya afiat, ya. Baru wa'fu anni, ya Allah maafkan segala kesalahanku. Ya, baca biar sampai habis itu, di situ. Jangan cepat-cepat. Biar medok ya, iya. Biar medok. Ya, karena cuma di situ doang. Setelah itu kita disunahkan juga untuk baca doa waktu sujud terakhir. Tapi kebanyakan udah pengen buru-buru habis. Sujud itu cepet-cepetan. Ya. Nah, jadi cuma di situ tempatnya baca yang bagus di situ. Di antara dua sujud. Ya. Famakatu ayyaman. Setelah diajarin Rasulullah, ya Abbas, ini saya ajarin pernah minta afiat, dan di situ doang. Famakatu ayyaman, maka aku kerjakan itu, minta afiat terus setiap hari, beberapa hari. Ya Allah as'aluka al-afiyah, ya Allah as'aluka al-afiyah, ya afini, ya afini. Begitu terus sampai berhari-hari. Kata Abbas nih, ya, saya kerjakan itu. Kemudian setelah beberapa hari kemudian aku datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah Ta'ala. Sama lagi. Kata Abbas ini, ya Rasulullah, ajarin saya lagi dong. Doa, masa doa cuma afini doang? Cuma satu doang, cuma afiat doang. Tambahin lagi dong Rasulullah. Ya. Qala li, maka Rasulullah berkata kepada saya ketika saya minta tambahin lagi, maka Rasulullah apa? Ya Abbas, ya Amma Rasulullah. Rasulullah sampai dua kali, ya Abbas, wahai Abbas, ya Amma Rasulullah, wahai paman Rasulullah, apa digituin? Sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Itu aja satu, udah minta afiat saja di dunia dan akhirat. Enggak cukup. Tuh.
Ya, jadi pendek, enak, gampang, kita bisa semua nih. Kalau berdoa itu aja. Iya, Allah Taala ini Muslim. Ya, Rabbana as'aluka al-afiyah wa sallallahu alaihi wasallam habis. Enak. Sayyidina Abbas itu cuma dikasih ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Besoknya datang lagi minta lagi supaya ditambahin, kata Rasulullah, ya Abbas, paman saya sampai digituin, ya. Udah itu aja minta sallallahu alaihi di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Kalau dapat itu di dunia akhirat, enggak ada lebih yang lebih apa? Lebih sejahtera, lebih senang kita. Senang di dunia, senang di akhirat. Ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa 'an Syahr bin Hawshab qala qultu li Ummi Salamah radhiyallahu anha ya ummul mu'minin ma kana akthar du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indaki. Hadis selanjutnya dari Syahr bin Hawshab, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada istri Rasulullah SAW, namanya Ummu Salamah. Ya ummul mu'minin, wahai ummul mu'minin, maka aktsar du'a Rasulullah SAW kita kana indah. Apa doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah ketika beliau ada di rumah kamu? Giliran di rumah dia, apa yang paling sering dibaca apa kira-kira? Oh, ini bercontoh nih, ya. Saya mau ikut aja tadi. Ya. Qalat, dijawab oleh Ummu Salamah, kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Maka dikatakan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW, ya, kalau ada di rumah saya itu adalah ya muqallibal qulub, wahai zat Allah yang maha membolak-balikkan hati kita ini selalu bolak-balik, ya. Sekarang teman dikit lagi enggak, besok teman lagi. Sekarang marah, besok baik, besok marah lagi. Sering banget itu, ya. Yang kita sering takutkan kalau sekarang Muslim mukmin, besok enggak mukmin, masya Allah. Bukan riba dulu, ya. La yusamma qalban illa liqalbihi. Tidak disebut, tidak dinamai hati ini qalbu, ya, kecuali karena qalabayat ribu itu, karena sering berbolak-baliknya, sering berubahnya. Hati kita ini sering banget berubah. Mau pergi ini, mau kemana, tak terjadi berubah namanya, ya. Mau ngapain aja sering berubah. Nah, doanya apa? Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati saya dalam agamamu, dalam Islam. Itu penting. Yang lain dari ulang balik, ya, mau rubah-rubah, asal jangan berubah apa? Agama kita, jangan sampai berubah, ya, akidah kita. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi doa ini biasanya dibaca kalau kita tasyahud itu terakhir, ya, muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati saya dalam agama. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود عليه الصلاة والسلام. Hadis diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara doanya Nabi Daud alaihi salam, di doa yang Daud nih, kata Rasulullah, ya, apa? Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu, meminta kepadamu hubbak, cinta kepadamu. Saya minta ya Allah biar hati saya cinta banget kepadamu. Ya. Wa hubba man yuhibbuk. Dan aku minta cinta kepada orang yang mencintaimu. Itu. Jangan kita cinta sama orang yang benci sama Allah. Jangan kita demen sama orang yang musuhin agama Allah. Ada apa itu? Kita minta supaya Allah berikan cinta saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan perintahnya, dengan menjauhkan larangannya, ya. Dan saya minta supaya saya cinta kepada orang yang cinta kepada beliau. Orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang selalu mengajak kepada kita kebaikan, orang yang rajin bayarnya, orang yang rajin puasanya, orang yang rajin memaafkan saudaranya, orang yang rajin sedekah. Itu orang yang cinta kepada Allah, supaya kita depan kepada dia. Jangan segala orang kafir kita depan, kita cinta. Ya, sama saudara kita malah kita marah, salah, balik, baca nih, ini nih. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Dan aku minta perbuatan yang dapat menumbuhkan cintaku kepadamu ya Allah. Kita minta cinta kita kepada Allah. Kita minta cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Kemudian kita minta lagi perbuatan amal-amal yang bisa meningkatkan cinta saya kepada Allah. Artinya kita minta apa? Kita supaya rajin sembahyang, supaya rajin apa? Supaya rajin ngaji, Al-Quran, supaya rajin apa? Rajin puasa, ya, rajin apa? Berbuat baik kepada orang, sedekah kepada orang, memaafkan kesalahan orang. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang menambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, jadikan cinta saya kepadamu lebih besar daripada cinta saya kepada diri saya sendiri. Ada nggak orang yang nggak sayang sama dirinya? Pasti orang semua sayang sama dirinya. Nggak mau sakit, nggak mau disakitin, nggak mau, itu kan namanya cinta sama dirinya. Kita pakai baju, ya, kata cinta sama diri kita. Kalau telanjang jalan kan masuk angin. Kita naik motor, kita sayang sama diri kita. Kita naik mobil, kita sayang sama diri kita. Diri kita sendiri pasti kita cintai. Ya, kita minta kepada Allah supaya cinta kita kepada Allah itu lebih besar daripada cinta saya kepada diri saya sendiri. Itu, ya. Wa ahli, dan lebih besar dari cinta saya kepada istri saya. Ada orang yang lebih cinta istrinya daripada dirinya sendiri. Biarin dah saya sakit asal istri saya itu sayang dengan istrinya. Ya, kita tidak minta.
Kita cintai istri kita cintai, anak kita cintai, diri kita cintai. Tapi kita minta supaya cinta kita kepada Allah lebih besar daripada cinta kita kepada istri kita. Ya, artinya kalau berbenturan, ya, hari ini saat ini harus sholat, sama saat ini harus nganterin Dini nih ke. Nah, tinggal lihat kan, yang mana yang kalah. Kalau sholatnya yang kalah berarti dia mengganggu istri. Ya. Kalau yang kalah istrinya berarti lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak ada yang tahu nih, yang tahu diri kita sendiri masing-masing. Ya. Itu yang kita minta. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli, dan lebih cinta kepadamu ya Allah daripada cinta kita kepada istri kita. Ahli bisa istri, bisa keluarga. Keluarga berarti anak. Ya. Ada orang sayang anak sampai enggak sholat, sayang anak sampai ke puasa. Ya, sayang anak sampai korupsi. Nah, karena sayang anak, karena sayang istri, itu artinya Allah dikalahin. Ya, jadi melakukan sesuatu yang haram demi untuk, artinya kalah. Allah kalah jadinya. Ya, kita minta supaya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari cinta kita kepada diri kita, cinta kita kepada keluarga kita, istri, anak, saudara, dan lain sebagainya. Wa minal ma'il barid, dan lebih besar cinta saya kepada air dingin, air es. Ya, karena di Mekah, di Arab panas. Jadi yang paling disukai apa nih? Es. Es. Kalau dingin, kalau air dingin itu Masya Allah. Sangat disukai orang daerah panas. Ya. Kalau kita di sini lebih suka air hangat. Iya. Artinya nggak mesti harus air dingin, ya. Artinya harus lebih cinta kepada Allah dari apapun, dari benda apapun, ya. Karena di sana tempat yang panas, yang paling disukai orang itu adalah air dingin, ya. Kan di situ bilang air dingin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام. Ya. Dan hadis selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alidhu itu artinya senantiasalah, perbanyaklah, ya, menyebut ya dzal jalali wal ikram. Ini boleh kita berdoa ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Ya. Apa artinya dzal jalal? Ya dzal jalal itu artinya wahai Allah, zat yang maha agung, yang maha perkasa, jalal. Dan tulisan Allah di sini. Kalau ada Allah Jalla Jalaluhu, ada tulisan Jalla Jalaluhu. Artinya begitu maha besar kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata-kata ya Dzal Jalal, ya Dzal Jalal, ya Dzal Jalal, ya, kalau kita menyebut Allah yang maha perkasa, yang maha berkuasa, itu di dalamnya sudah ada doa supaya kita dilindungi,
dari apapun ya di dalam dunia ini. Ya terjadi. Wal ikram. Ikram itu dari kata-kata akrama yukrimu, ikraman. Ikram itu yang maha dermawan. Itu namanya ikram. Maka sifat Allah Subhanahu wa taala di antaranya karim. Karim itu artinya maha dermawan. Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya. Di dunia ini yang mukmin dikasih, yang kafir dikasih, yang musyrik dikasih, yang ateis dikasih, semua dikasih. Binatang dikasih, semua dikasih. Itu kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Namanya akraman akramin. Yang maha dermawan dari seluruh orang-orang yang paling dermawan. Kalau ada orang yang dermawan, maka Allah ya maha dermawan. Dengan kita menyebut nama Allah tersebut, ya Dzal Jalal, wahai yang maha perkasa, berarti kita minta supaya dilindungi. Wal ikram, dan yang maha memberi, yang maha dermawan, berarti kita minta diberikan rezeki. Gitu. Ini bertanya ya Dzal Jalal wal ikram, ya Dzal Jalal wal ikram, ya. Rawahu Tirmidzi wa rawahu An-Nasa'i min riwayat Rabi'ah bin Amir as-Sahabi wa al-Hakim haditsun sahihul isnad, ya. Al-idhu bi kasril lam wa tashdidil dha wal mu'jamah ma'nahu al-zim ilzamu hadhihi al-lafzah wa akthiru minha. Al-idhu itu artinya ucapkanlah selalu, alif ya, ucapkanlah selalu ya Dzal Jalali wal ikram, ya. Makanya dalam doa kita selalu juga ada ya Dzal Jalali wal ikram. Berarti ada hadisnya tuh, ya. Kita baca Dzal Jalali wal ikram. Satu hadis lagi kedua. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mu'ahin katsirin. Hadis selanjutnya dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa dengan doa yang banyak sekali. Jadi macam-macam doanya Rasulullah. Sampai saat ini yang kita baca ini 29 doa kemarin. Ya, begitu banyaknya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lam nahfaz minhu syai'an. Kami tidak bisa ngapalin semuanya. Sama kita berarti. Banyak banget terjadi ya. Semuanya kita nggak hafal semua. Beberapa yang kita hafal. Yang kita hafal apa aja? Kepada tidak bikinnya hasanah. Ya, kita hafal berarti. Yang barusan ya Dzal Jalali wal ikram. Gampangan. Hah? Pendekan gampang. Ya, tabbit qalbi ala dinik, kita hafal barusan. Afiyah, Allahumma nas'aluka afiyah. Kita hafal betul. Kata Abu Umamah, maksudnya banyak sekali doanya. Kami tidak hafal semua. Qulna ya Rasulullah, maka pernah satu ketika saya tanya, ya Rasulullah, da'atuka bi ma'in katsir. Engkau telah banyak berdoa dengan doa yang banyak sekali. Lam nahfaz minhu syai'an. Kami tidak hafal semuanya ya Rasulullah. Kami pengen berdoa seperti yang kau berdoa itu ya Rasulullah. Kita juga pengen, ya, supaya doa kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah mengucapkannya. Rasulullah banyak banget. Saya nggak hafal nih semuanya kalau itu ya Rasulullah. Ya. Faqal, maka Rasulullah bersabda, ala adullukum ala tajma'u dzalika kullah. Ya oke. Mau nggak saya ajarin, ya, beberapa kalimat saja yang pendek, ya, kamu hafalin,
ini udah mencakup semua yang saya baca. Ikut. Gitu. Diringkes kayak. Diringkes. Mau nggak saya ajarin doa ya yang mencakup semua yang udah saya baca itu. Kalau kamu nggak bisa semuanya, baca ini aja cukup. Ya. Mau ya Rasulullah, pastilah. Oh iya Rasulullah. Daripada ngapalin itu sudah banyaknya. Iya. Susah. Udah kayak gini aja dah. Ya. Taqul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hafalin nih. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya dari sebaik-baik apa yang diminta oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diminta sama Nabi itu tadi udah banyak segitunya. Udah kita mintanya begitu aja dah. Ya Allah, saya memohon kepadamu ya seperti yang dimohonkan oleh Rasulullah SAW. Udah masuk semua udah. Ya. Perwakilan. Diwakili Muhammad SAW. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua ya doa-doa yang Rasulullah berlindung kepadamu. Jadi kita minta seperti apa yang Rasulullah minta dan kita berlindung seperti apa yang Rasulullah berlindung. Kena semua juga. Ya. Nah, kan sering kita baca di akhir taklim ya. Ya, wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an, dan engkaulah tempat kami meminta tolong. Wa alaikal balagh, ya, dan kepadamu lah ya semua permintaan kami tersebut tercapai. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, ya. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana min du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Jadi kalau yang umroh, haji, ini selalu baca nih. Ini tawaf. Ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu mujibati rahmatik. Amal-amal perbuatan yang akan menurunkan rahmatmu. Kita minta. Ya, kita minta supaya semua amal yang kita kerjakan adalah amal yang bisa menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa azahi maghfiratik, dan amal yang bisa menurunkan maghfirah, ampunanmu ya Allah. Wassalamata min kulli ithmin, dan aku minta kepadamu ya Allah keselamatan dari semua dosa-dosa. Nah, supaya kita dihindari dari dosa. Karena dosa itu kadang-kadang ada di depan kita, mau ngapain? Ya, susah. Makanya kita mohon untuk dihindari. Jangan sampai kita blok dosa, ya. Gitu. Wal ghanimata min kulli birrin, dan mendapatkan, meraih sebanyak-banyaknya semua perbuatan baik. Birrun itu artinya baik. Birrul walidain itu artinya berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Nah, semua birrun, semua yang baik-baik itu namanya birrun. Haji yang baik adalah haji apa? Mabrur, dari birrun, ya. Pada orang tua kita harus berbuat baik, namanya birrul walidain. Nah, gitu, ya.
wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Ya, kita minta supaya kita mendapatkan al-fawz itu artinya mendapatkan meraih al-jannah, surga, wan najata minan nar, dan selamat dari api neraka. Ya. Rawahul Hakim Abu Abdullah wa haditsun sahih ala syarh Muslim. Jadi inilah doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau banyak ulama-ulama guru-guru kita, kiai-kiai kita kalau baca doa cukup panjang, memang diajarinnya banyak. Ya. Dan inilah doa-doa yang maksur. Maksur itu diajarkan oleh Rasulullah SAW langsung. Ya, kalau kita bisa hafal ini banyak, wah, bolehlah buat semangat. Ya, baca itu semua. Ya, nggak ada yang bid'ah nih, karena ini semuanya ada di dalam hadisnya. Ya, hadisnya tadi hadis hasan, hadis sahih, hadis hasan, hadis sahih. Ya, jadi kalau kita bisa baca itu semua, itu sangat baik sekali. Kalau tidak, ya, yang tadi diajarin oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka bil khairi ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Atau pada bahasa Indonesianya, ya Allah, aku minta seperti yang Nabi minta. Ya Allah, aku berlindung, jauhkan saya seperti yang Nabi berlindung kepadamu. Nah, selesai. Perhatikan semua tadi. Ya, semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, semuanya baik. Silakan baca doa-doa tersebut, terutama dalam salat tahajud kita, doa-doa kita, habis baca Al-Quran, habis sholat, baca doa. Orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong, ya, merasa cukup. Padahal semua kehidupan kita ini sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat diterimanya langsung, bukan. Yang dilihat adalah kita berdoanya. Sebab itu kewajiban kita berdoa, ya. Sedangkan diterimanya itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita maksa supaya sekarang juga dikabulkan, kita maksa Allah kan? Ya, mungkin, ya. Tapi Allah lah yang mengetahui kapan doa itu dikabulkan, kapan diberikan. Tapi yang jelas janji Allah Subhanahu Wa Taala, semua doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kapan diberikannya itu adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling tidak itu akan diberikan di akhirat, lebih bagus lagi. Daripada diberikan yang di dunia, mendingan di akhirat. Karena di sanalah kita paling butuh, ya, kita paling perlu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Silakan. Itu kalau pakai untuk berdoa supaya agak ringkes, dan semacam para mantan ketua DKM yang pulang rahmatullah, terus para muwakifin, nggak usah disebut atu-atu, dah tuh muwakifin yang apakah doanya di Allah apa namanya, takutnya kalau kita bacain Al-Fatihah mereka takut nggak keduman gitu apa Al-Fatihahnya. Itu maksud saya, kalau kita nangkep habis gitu aja nggak masalah kayak tahlil. Iya, tahlil lagi kalau ditanyain. Jawaban panjang itu, jadi pokoknya ya, yang apa namanya, semuanya baik lah. Bacain semua boleh, dan bacain juga boleh. Ada juga itu apa namanya, riwayatnya tafsir, tafsir Ibnu Katsir. Ada
ceritanya banyak, tapi bukan hadis, bukan juga Al-Quran, ya. Itu cerita salah seorang dari Bani Israil dulu, ya, bahwa dia bermimpi bertemu dengan sahabatnya yang sudah meninggal, dan seorang sudah meninggal, kemudian temannya ini, ya, mimpi ketemu orang tersebut, paham kan? Nah, dalam mimpi tersebut, ketika dia bertanya kepada temannya tersebut, ya, gimana kabarnya, apa yang kamu sekarang, apa yang kamu rasakan sekarang di dalam kubur dan segala macam, ya. Alhamdulillah saya baik-baik dan seterusnya, dibilang sama teman yang berbeda, ya. Dan dilihat seakan-akan ada orang yang mengantarkan makanan setiap hari kepada orang-orang tertentu. Jadi berbeda makan begitu, yang ada diantarin makanannya, pakai piring, pakai apa gitu. Tapi kalau sudah selesai, tinggal sisa-sisanya itu banyak orang lain yang pada datang apa bekasnya, ya, dalam mimpinya begitu, gitu, ya. Terus sudah selesai, mimpinya selesai, besoknya itu dia ditanya-tanya, ini si fulan itu kenapa ya? Kok dia istimewa sekali di dalam kuburnya, setiap hari makan khusus. Yang lain orang enggak, pada menguntir, pada ngambil yang sisa-sisa. Kalau dia enggak, langsung makan kedapatnya hari itu, ya. Nah, orang di situ, di daerah situ mengatakan, dia masih punya anak. Jadi anaknya itu katanya setiap hari membacakan Al-Fatihah kepada ayahnya tersebut, disebut namanya. Kalau ayah saya namanya disebut. Oh begitu. Nah, jadi kalau disebut namanya itu bisa diperlakukan yang bagus gitu. Maka tadi dikemas dengan bagus gitu. Udah berapa lama gitu, kemudian dia mimpi lagi, ketemu lagi dengan orang yang ini. Udah nggak dikasih ini lagi, udah dikasih apa namanya? Dia makanan, diantar lagi makanannya. Dia malah justru ngikutin sama orang lain yang pada ngambilin bekas-bekasnya, ngambilin seres-seresan. Ya gitu. Ya. Siangnya besok tanya lagi, kenapa? Oh ternyata anak itu meninggal. Jadi anak itu udah ngirim Fatihah lagi kepada orang tersebut. Jadi dia dapatnya itu dapat makan juga cuma bekas-bekas orang itu. Nah, itu dari doanya yang orang-orang lain yang berdoa dari mukminin wal mukminat muslimin wal muslimat itu dapatnya. Jadi dia sebagian terus-terusannya bukan yang karena saya disebut satu-satu, satu-satu sebenarnya dapatnya satu-satu gitu. Ternyata anak itu meninggal. Nah, apa namanya? Itu ada di tafsir ada. Saya lupa apa tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Khazin gitu ya. Pokoknya ada di tafsir. Tapi itu bukan hadis. Bukan juga Al-Quran, pastilah ya, itu hikayah, itu cerita ya, cerita yang sebagian itu tentu cerita dari Bani Israiliyat ya. Nah, dari situlah akhirnya para guru-guru kita ya mengambil dari ibrah dari cerita itu, maka kalau membaca Fatihah masuk supaya sampainya bagus, diterima di sana cakep ya, pakai piring, pakai apa gitu di sananya, nanti baca, disebutin namanya satu-satu gitu. Nah sedangkan yang nggak disebutin yang walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, nah itu misalnya dari terus gitu ya, kira-kira begitu. Itu apa namanya sebabnya itu kenapa disebut satu-satu begitu. Maka ada orang yang nanti memimpin Fatihah itu disebutin satu-satu. Kalau udah panjang, udah lama, panjang akhirnya gitu. Nah, tapi ada juga yang ya Allah Maha tahu lah. Ya,
Kalau disebutin satu-satu kan ya sekarang baru 20 masih enak dibaca itu. Kalau 50 nanti kebanyakan Fatihahnya daripada tahlilnya. Gitu ya. Anu Kiai itu mah satu kelas. Maka sebagian ada orang yang bilang seperti disebut satu-satu. Walaupun mau disebut satu-satu perintah orang dapat 4 orang 5 orang kesananya benar. Ya, manis tamakna bisa berbihim betul kan? Ya, manis tamakna wa ila manis tamakna bisa berbihim dan kepada mereka yang telah menjadi sebab kita bisa kumpul di sini nih. Siapa yang jadi sebab? Yang jadi sebab kita bisa kumpul sekarang di sini. Ini yang pada mewakafin ini semua. Kan ini jadi sebab. Kita jadi kumpul di sini, masjid ini kan karena dia, karena dia mewakafkan apa segala macam. Nah, gitu. Jadi ada yang disebutin satu-satu. Kalau masih tidak terlalu panjang, ya nggak apa-apa disebutin lah. 4-5 orang sampai 10 dah ya. Tapi kalau terlalu panjang itu wali semua disebut wali dari semua Jawa Tengah semua banyak. Akhirnya lamakan Fatihahnya daripada baca Yasinnya. Yasinnya kan Al-Quran, lebih bagus Yasinnya daripada Fatihahnya. Maka mau istimewa tapi nggak bisa lebih bisa. Ya. Kalau saya selalu bilang kan apa dan faham dahulu Masjid Jami'at Mubarak, kan semuanya itu. Karena kita nggak tahu ada ketinggalan. Ya kata ada ulama yang kalau ceramah itu tidak disebut semua orangnya itu yang dihormatin itu. Katanya tambah banyak disebut, tambah banyak yang tertinggal. Biasanya gitu, ya. Tambah banyak disebut, tambah banyak yang tertinggal. Iya. Lu sebut si Anu, nah, lu harus sebut si Anu, itu kan jadi banyak jadinya. Ya kan? Coba lu nggak sebut si ini, kan nggak perlu sebut yang ini. Gitu. Lah iya. Itu tambah disebut banyak, tambah banyak yang tertinggal akhirnya. Gitu. Makanya ya udah. Jadi itu situasional lah. Ya, kalau misalnya masih 5, masih 10, mulai sebut, kalau 100 jangan sebut banyak, ya kan? Ya, itu kebijakan, bijak, ya. Demikian sudah bermanfaat dan kita bisa meningkatkan cinta.